Ya, Tribuners berjumpa lagi bersama saya Pebi Adeliana dalam program Tribun Jakarta Ngobrol, ngobrol di balik layar. Baru-baru ini, seorang TikTokers bernama Bima Yudo Saputro tengah menjadi sorotan usai mengkritik kondisi jalan di Lampung dan berimbas pada laporan polisi oleh salah satu pengacara. Nah, hal ini pun menuai banyak komentar dari warganet. Ada yang memberi dukungan, ada juga yang malah jadi takut untuk bisa mengkritisi pemerintah. Nah, untuk diskusi kali ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Hariko Satrio, seorang pengamat sosial media dan juga direktur dari Komunikan 10. Halo Mas. Halo Mbak Feby, Mas siap? Hariko apa kabar Mas? Baik, ini kita bahas tentang Lampung ya. Betul, Mas. Ini bagaimana nih Mas melihatnya kemarin setelah dilaporkan oleh salah satu pengacara usai mengkritik kondisi jalan di Lampung, bahkan Gubernur Lampung juga sempat bereaksi sampai mengutus Bupati Lampung Timur ke rumah Ayah Bima. Nah, ini Mas Hariko sendiri melihatnya bagaimana? Ya, tadi kata netizen ini kalau ngobrol soal Lampung ini nggak cocok siang-siang Mbak Feby. Karena katanya kita jadi, dia kalau lihat Lampung itu kebacanya lambung gitu loh. Ini bawahnya lapar aja gitu loh. Baik, pertama terbongkarnya berbagai masalah yang ada di Lampung ini terjadi karena beberapa hal ya. Yang pertama yaitu kritik Bima dan banyak anak muda di Lampung itu memang bagus-bagus ya. Cara menyampaikan kritiknya juga bagus. Unik lah cara menyampaikannya. Jadi Bima ini menyampaikan kritiknya tidak seperti orang lama yang membuat PowerPoint di videonya itu enggak. Dia taruh aja laptop di depan itu, kemudian ada PowerPoint, kemudian dia syuting pakai kamera ya. Kemudian yang kedua, kenapa ini bisa viral dan masalah menjadi terbongkar? Karena gubernurnya menutup kolom komentar di medsos. Ini yang bikin kesal netizen itu. Nah, yang ketiga, seorang pengacara melaporkan Bima ini ke polisi. Ya, jadi pengacara ini gagal membaca situasi. Netizen kan lagi on fire nih. Ibarat striker bola ini netizen ini lagi semangat-semangatnya gitu loh. Habis selesai membongkar pamer pejabat, sekarang ada lagi masalah begini. Nah, mungkin si pengacara ini menganggap Bima ini haternya Pemprov. Padahal Bima ini bukan hater, justru dia lover, orang yang mencintai daerahnya gitu loh. Nah, yang keempat, yang paling sangat kita apresiasi adalah dukungan penuh kerja keras dan perjuangan ikhlas dari para netizen. Jadi Bima ini didukung oleh ribuan bahkan mungkin jutaan netizen ya. Kenapa saya bilang jutaan? Ini di akun TikTok saya saja, ini belum yang lain ya. Dari video yang saya konten yang saya posting itu yang nonton hampir sekitar 2 juta tayang. Kalau komentarnya di atas 6.000, banyak sekali. Belum lagi di akun-akun lain yang mendukung Bima itu. Nah, yang terakhir, kenapa banyak masalah di Lampung ini terbongkar dan mengapa kritikan Bima dan anak-anak muda di Lampung ini bisa viral? Itu karena suasana mudik ini, Mbak Feby. Jadi suasana mudik, orang ingatannya, pikirannya teringat dengan kampung halaman, teringat tentang Lampung. Kemudian tentu kalau mudik itu kan orang melewati jalan-jalan. Nah, mungkin mereka merasakan langsung buruknya infrastruktur dan lain sebagainya, sehingga kritikan dari saudara Bima ini mendapatkan tempatnya di hati masyarakat Lampung dan juga hati masyarakat Indonesia. Terutama teman-temannya Bima ini anak-anak muda, milenial, dan Gen Z. Begitu Mbak Feby. Iya, Mas Hariko, itu seperti tadi yang sudah disinggung juga bahwa Gubernur Lampung ini kan sempat menutup kolom komentar setelah kritikan dari Bima ini viral ya. Nah, ini di Ya, salah satu sisi beliau bermedsos, tapi di sisi lain ini mungkin bisa dibilang tidak mau dikritik gitu ya, Mas. Nah, ini aneh sebetulnya medsos sendiri manfaatnya buat apa kalau begitu, Mas? ya. Jadi Bima dan anak-anak muda di Lampung ini menggunakan kuota sendiri, menggunakan pulsa sendiri, menggunakan anggaran sendiri untuk membuat presentasi PowerPoint. Mereka menggunakan uang sendiri untuk memberikan masukan kepada Pemprov Lampung. Ya, sementara Pemprov Lampung tentu dia memiliki anggaran. Mereka punya uang, punya anggaran kehumasan, punya tim media
Nah, anehnya mengapa mereka menutup kolom komentar gubernur itu? Ini yang perlu diselidiki. Apakah ini keinginan pribadi dari gubernur atau memang timnya yang menutup kolom komentar itu, atau memang mereka malas merespon itu. Nah, secara komunikasi memang ini kesalahan besar ya. Kalau ada pejabat publik yang menutup kolom komentar. Saya nggak percaya awalnya dengan berita. Saya langsung cek langsung, benar nggak ini gubernur menutup kolom komentar. Saya cek, ternyata benar. Artinya dia sudah membatasi atau bahkan menutup warga untuk berpartisipasi dalam demokrasi, sehingga warga tidak bisa lagi memberikan partisipasinya. Padahal komentar-komentar dari masyarakat itu bagus-bagus kok. Mereka dengan ikhlas menyampaikan masukan-masukan kepada gubernur ya. Gratis bahkan diberikan oleh masyarakat itu masukan-masukan itu. Nah, itu salah satu pemicu karena masyarakat tidak bisa menumpahkan kekesalannya di kolom komentar Gubernur Lampung, ya akhirnya mereka menyebarkan video-videonya Bima dan anak-anak muda Lampung lainnya di akun media sosialnya. Bahkan di antara mereka ada yang membuat konten sendiri. Sebetulnya kan bagus ya. Medsos itu punya kolom komentar sehingga orang bisa komen di situ. Kalau ditutup ya orang akan komen di tempat lain gitu loh. Nah, itu kesalahan fatal menurut saya, tidak belajar ya. Artinya bisa dikatakan Gubernur Lampung atau tim media di Pemprov Lampung itu tidak belajar dari krisis komunikasi yang dialami oleh polisi, oleh Polri dan Dirjen Pajak ya. Ini dua instansi ini kan juga mengalami krisis komunikasi hebat kemarin, tapi mereka tidak menutup kolom komentarnya ya. Bahkan ada satu krisis yang menurut saya yang cukup parah kemarin dialami oleh Dirjen Pajak, Soimah dengan budayawan Butet membuat sebuah konten, intinya kritikan buat pajak, itu malah di-repost di akun Dirjen Pajak. Bukan sebaliknya, bukan malah melaporkan Soimah sama Butet ke polisi. Coba kalau Dirjen Pajak kemarin itu melaporkan Soimah dan Mas Butet ke polisi, tentu masyarakat ini makin kesal sama Dirjen Pajak. Tapi mereka justru mengapresiasi kritik itu, bahkan merepost di akun Instagramnya. Nah, ini tidak terjadi di Lampung ya. Jadi kelihatan, jadi wajar kalau orang mengatakan ini anti kritik gitu. Dan pastilah muncul perlawanan dari masyarakat. Apalagi kalau Bima ini dilaporkan kepada polisi. Nah, ini sekali lagi saya menilai pengacara yang melaporkan Bima ini ke polisi tidak memahami suasana kebatinan ya masyarakat. Dari mana kita bisa memahami suasana kebatinan masyarakat itu? Yaitu dengan cara salah satunya membaca komentar-komentar netizen yang ikhlas ini di media sosial. Jadi jangan hanya melihat kontennya si Bima, tetapi pengacara maupun Bapak Ibu di Pemprov Lampung itu juga melihat komentar-komentar netizen itu. Di situ kalau saya lihat hampir 100% itu setuju dengan kritikan dari Bima itu. Andai saya orang Pemprov Lampung, ya mungkin saya akan mengatakan memang ada satu perkataan dari Bima itu yang kurang pas. Tetapi ada ribuan perkataan si Bima ini yang sangat pas dan memberikan masukan kepada Pemprov Lampung. Jadi mestinya seperti itu, Mbak Febi. Nah, ini menarik nih, Mas. Sebetulnya masih jadi pertanyaan juga untuk warganet begitu, Mas. Ini sebetulnya batasannya apa sampai orang yang speak up di media sosial kemudian bisa kena pasal pidana, Mas? Iya, ini kan yang dilaporkan ke polisi itu karena Bima itu menggunakan kata-kata eh, dajal ya. Kalau menurut saya pribadi, tidak ada maksud Bima ini mengatakan Provinsi Lampung itu dajal. Jadi dajal ini dalam apa nama pergaulan kita sehari-hari itu kayak kita ngomong gini aja loh. Misalnya kita lagi puasa, terus ada teman kita bercanda, lu nggak minum. Kemudian kita bilang, dajal lu itu maksudnya semacam semacam persamaan kata-kata sialan lu. Semacam seperti itu, tidak ada maksud uh, ada nuansa agama atau nuansa religi atau simbol-simbol tertentu dalam kata-kata yang digunakan oleh Mas Bima itu. Makanya saya sangat heran kenapa fokusnya di kalimat itu gitu loh. Ini seperti misalnya ada ribuan kata dia yang bagus dalam presentasi dia yang 3 menit itu, cuma ada satu kata itu yang disorot. Nah, ini sangat aneh gitu loh ya. Jadi
tidak lagi melihat maksud baiknya, cuma mencoba mendegradasi atau mendemoralisasi, ya, mencoba menyerang si pembuat pesan, tetapi tidak mencoba mengambil pesan-pesan yang baik yang disampaikan oleh Bima yang merupakan adik kita ini Gen Z. Makanya seharusnya menurut saya ya sebagai pemerintah harusnya bangga, ya, bangga dengan punya uh, anak yang bisa kuliah di luar, kemudian kritis, ya. Dulu kan di pikiran kita ini orang-orang kalau sebagian kita ini kan berpikir orang-orang kalau kuliah di luar negeri itu apakah masih sama ya dengan zaman Perhimpunan Indonesia Bung Hatta dulu, ya? Kok kesannya anak-anak yang kuliah di luar negeri itu mereka jalan-jalan, hedon dan lain sebagainya. Nah, ini terbantahkan. Jadi seharusnya Pemprov Lampung, pimpinan-pimpinan di Lampung itu bangga. Ada anak muda yang mengkritik, ya. Bukan hanya mengkritik, dia buat PowerPoint dulu, PPT, dia buat PPT dulu untuk mengkritik, baru dia sampaikan kritiknya. Harusnya bangga. Nah, semakin banyak anak-anak muda seperti Bima ini, saya yakin akan semakin sedikit operasi tangkap tangan korupsi yang terjadi di Lampung. Jadi kemerdekaan netizen, ya, saya ulangi, kemerdekaan netizen untuk membuat konten dan beraksi di kolom komentar itu akan menyelamatkan para pejabat di daerah, gubernur, bupati dan jajarannya dari penyalahgunaan kekuasaan, dari korupsi, bahkan komentar-komentar pedas dari netizen, dari anak-anak Lampung ataupun anak-anak di daerah lain itu bisa menyelamatkan para pejabat dari jeruji besi, dari penjara gitu loh. Nah, bahkan komentar-komentar negatif itu hasilnya akan positif gitu loh. Jadi semakin banyak komentar negatif itu akan menghasilkan satu hal yang positif. Sekali lagi saya ulangi, semakin banyak komentar negatif akan menghasilkan hal yang positif. Misalnya hari ini, semakin banyak orang berkomentar negatif terhadap Lampung, outputnya apa? Akan menghasilkan perbaikan jalan, akan menghasilkan perbaikan fasilitas umum, akan menghasilkan pengurangan jatah-jatah fasilitas dari pejabat. Ini kan sempat saya baca tadi, anggaran infrastrukturnya kurang, sementara anggaran gaji, fasilitas, dan lain sebagainya itu cukup tinggi. Artinya penting komentar-komentar itu komentar-komentar negatif itu tujuannya positif gitu. Jangan hanya dilihat negatifnya gitu. Ya, artinya ini kemarin dilaporkan terkait Undang-Undang ITE, kemudian juga pemerintah sempat menutup kolom komentar, itu merupakan langkah yang justru merugikan pemerintah sendiri, begitu Mas? Ya, lebih tepatnya akun media sosial Gubernur Lampung itu menutup kolom komentarnya, gitu ya. Itu tentu merugikan kedua belah pihak, merugikan citra Pemprov Lampung, merugikan pribadi Pak Gubernur, merugikan timnya. Masa sih sekelas gubernur seperti itu tidak ada timnya, itu sangat merugikan, kemudian juga merugikan masyarakat, ya. Karena tentu sebelum beliau ingin menjadi gubernur itu beliau sudah mengkampanyekan bahwa saya tidak anti kritik dan lain sebagainya. Dan saya sekali lagi mengatakan pejabat publik yang digaji oleh negara itu tidak boleh menutup kolom komentar, ya, kecuali bukan pejabat publik, ya, artis atau orang di luar pemerintahan itu silahkan, ya. Tapi kan gunanya media sosial ini kan untuk pelayanan publik bagi seorang kepala daerah, ya, bukan buat untuk pamer. Jadi media sosial itu fungsinya bagi kepala daerah itu untuk membaca aspirasi publik, untuk menjawab aspirasi publik. Dan kalau kepala daerah yang pinter, dia akan menjadikan media sosial itu sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan maupun kebijakan gitu. Jadi rugi. Saya nggak ngerti terinspirasi dari siapa itu Pak Gubernur Lampung menutup kolom komentarnya. Karena seperti saya sampaikan tadi, polisi, Dirjen Pajak di saat mengalami krisis yang hebat tidak menutup kolom komentarnya, ya kan? Nah, sekarang kan masyarakat terus mencari melihat berbagai permasalahan yang ada di Lampung ini. Nah, tadi saya lihat ada juga yang menemukan kepala dinas kesehatan Lampung, apakah itu provinsi, kabupaten, saya lupa. Intinya dia memakai barang mewah, ya kan? Artinya dalam situasi Lampung sedang disorot seperti ini, masih ada pejabat kita yang tidak sadar gitu loh. Masih juga menggunakan pamer barang mewah, Mbak Feby.
Nah, ini sekali lagi saya sampaikan netizen ini bukan doxing, bukan cari-cari kesalahan, tapi kesalahan dari kepala dinasnya sendiri memposting kesalahannya sehingga kesalahannya itu menggunakan barang-barang mewah, ya dilihatlah sama netizen. Sekarang yang disorot itu bukan hanya gubernur, saya pikir juga bupati, kemudian anggota DPRD dan lain sebagainya gitu loh. Dan termasuk telat menurut saya ya. Eh, Pak Gubernur merespon ini termasuk telat gitu loh. Jadi seharusnya sudah bisa memprediksi bahwa ini akan rame. Cara memprediksinya bukan dilihat dari konten, tapi dilihat dari respon netizen terhadap konten itu. Dua-duanya itu yang bisa membuat kita mengambil keputusan ini harus segera diantisipasi, direspon dengan baik gitu, bukan direspon dengan buruk. Ya, Bung Hariko melihat gaya kritik anak-anak muda zaman sekarang ini bagaimana nih? Kan kalau mungkin kalau anak zaman dulu sampai milenial itu banyak yang protes mungkin lewat aksi begitu ya. Nah, sekarang ini mereka banyak justru bermain di sosmed. Nah, ini melihatnya sendiri perbedaan gaya ini seperti apa? Ya, substansinya tetap ya. Jadi kalau dulu kalau dulu kritik-kritik itu biasanya disampaikan lewat aksi lapangan, kemudian demonstrasi, mogok dan lain sebagainya. Nah, bulan-bulan ini kita melihat berbagai aksi yang dilakukan lewat media sosial ya. Pertama kita lihat aksi yang dilakukan oleh BEM UI, kemudian BEM UIN, presidennya saudara Abid ya. Kemudian juga dilakukan oleh BEM-BEM lainnya itu dengan postingan di media sosial. Kita lihat ada gambar tikus dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian direspon oleh lebih cepat. Jadi begitu aksi itu langsung direspon oleh masyarakat karena mereka eh, ketergantungannya terhadap media sudah agak berkurang, bahkan mereka bisa live mengadakan aksinya gitu. Nah, kalau yang Mbak Putri tanyakan mengenai cara menyampaikan, nah itu gayanya itu yang berbeda-beda ya. Kalau kalau gayanya si Bima ini kan betul-betul gaya natural. Jadi biasanya kan kalau generasi boomer tuh bikin video rapi gitu kan, di samping kanannya itu ada PowerPoint, kadang-kadang mukanya kecil, di sebelah kanan PowerPoint yang besar. Nah kalau si Bima ini kan dia taruh aja laptop di depan dia, kemudian ada kamera disorot, sederhana seperti itu. Nah, kelebihan kelebihan Bima ini menurut saya penjiwaan dia terhadap apa yang dia katakan ya. Jadi kelebihan kritikan Bima ini, jadi materi yang jadi materi kritik Bima ini biasa, sama dengan netizen-netizen yang lainnya. Tetapi kelebihan dari Bima ini adalah penjiwaan dia terhadap apa yang dia sampaikan, ya. Jadi ekspresi dia itu sampai kepada batin masyarakat yang memang mengalami infrastruktur yang buruk, kemudian masalah pendidikan, kemudian ketergantungan kepada sektor pertanian, kritik-kritikan dari Bima ini sampai kepada masyarakat seperti itu. Nah, biasanya kan kalau orang yang tidak menjiwaan, dia menyampaikan kritik itu dengan gaya berpidato apa segala macam itu kan, tangannya begini-begini itu. Nah, kalau si Bima ini menyampaikan kritik itu seperti seorang anak apa namanya anak teater gitu. Dia begitu menjiwai apa yang dia sampaikan. Jadi emosi yang dia tunjukkan, dalam emosi dia itu ada kecintaan yang besar terhadap Lampung. Justru di situ tidak terlihat bahwa kebencian dia. Dia tidak secara khusus misalnya menyebut nama si A, nama si B, enggak. Ini dia mengkritik Lampung dari periode ke periode gitu loh. Kan kalau judul kritik dia itu kan nggak maju-maju, ya kan? Nah, kalau judulnya nggak maju-maju artinya memang dari periode-periode siapa gitu loh. Tidak satu orang sebetulnya yang dia sasar gitu. Nah, ini Iya. yang harus diantisipasi oleh pemerintah sekarang gitu ya. Artinya jangan gagap. Jadi pemerintah, orang-orang yang berada di Pemprov jangan gagap, jangan kaget mendapatkan kritik-kritik ya, terutama dari Gen Z ya. Karena kalau menurut teman saya, Mas Sofian Herbowo, kemarin kan dia survei tuh. Nah, dari survei Praksis yang dilakukan, survei Praksis itu, salah satu hasilnya adalah 70% Gen Z di Indonesia ini memang tidak puas dengan infrastruktur yang ada di Indonesia, pembangunan infrastruktur. Nah, yang lebih mengerikan lagi, 90% Gen Z di Indonesia itu tidak puas, belum puas dengan penegakan hukum di Indonesia. Jadi
Gen Z ini tingkat kepuasannya paling tinggi di antara generasi yang lain. Misalnya kalau kita tanya kepada orang yang sudah berumur 50 atau 60, gimana menurutmu tentang pembangunan infrastruktur dan penegakan hukum? Oh bagus, bagus, ya nggak begitu buruk. Nah, mungkin begitu jawabannya. Tapi kalau Gen Z dia langsung nggak puas gitu loh. Mereka masih belum puas dengan apa yang ada selama ini. Nah, makanya mereka gunakan. Kan biasanya kritik itu kan biasanya muncul dari YouTube, Twitter atau Facebook lah. Ini menarik ketika muncul dari TikTok gitu. Artinya di TikTok itu nggak cuma joget-joget doang, banyak juga anak muda yang memang peduli gitu. Dan mereka tidak usah diajari untuk hal-hal seperti itu. Mereka bisa mengakses dari manapun, ya kan? Jadi pelajar Indonesia yang ada di luar negeri ini juga sangat peduli dengan kondisi yang ada di Indonesia gitu. Ya, tapi sebetulnya seberapa melek pejabat publik kita nih soal fungsi media sosial sendiri? Apakah mereka juga mungkin tidak tahu bahwa Gen Z sekarang justru lebih menguasai media sosial sehingga mereka juga banyak aktualisasi suara mereka lewat media sosial, Bung Hariko? Nah, ini yang perlu penguatan karena selama ini kalau pengalaman saya kalau diundang berbicara di berbagai instansi itu waktunya sangat terbatas ya. Ada yang 1 jam, ada yang 1 jam setengah. Jadi untuk para pejabat ini memang perlu sesi khusus yang agak lama kalau kita bicara tentang penjiwaan media sosial ini, bagaimana situasi media sosial, bagaimana karakter Gen Z, dan kita memang harus diskusi gitu loh, bagaimana sebetulnya merespon kritik-kritik ini. Nah, edukasi ini menurut saya yang kurang dari para pejabat publik kita ya, apalagi kalau pejabat publik itu bukan pengguna media sosial sehingga mereka tidak merasakan apa sebetulnya. Jadi ketika mereka membaca kolom komentar itu kan orang itu kan dengan full, dengan penjiwaan betul. Jadi ketika netizen itu mengetik sesuatu di kolom komentar itu, harapannya juga besar. Nah, itu harus ditangkap oleh pejabat publik. Jadi apa yang mereka ketik di kolom komentar itu sudah sama dengan pamflet aksi, sudah sama dengan spanduk aksi. Itu yang harus dijiwai oleh pemerintah di daerah maupun di pusat atau pejabat publik gitu loh. Nah, menurut saya penjiwaannya itu yang masih belum dapat. Jadi mereka menganggap kritik-kritik itu ya sekadar konten gitu loh. Bukan apa namanya, bukan serius. Nah, itu yang gagal ditangkap selama ini oleh uh, para pemangku kebijakan, pemerintah lah, kepala daerah dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, ini kejadian ini kan kemarin juga sudah melibatkan banyak pihak ya, bahkan sampai didatangi polisi, sampai juga bupati mendatangi orang tua Bima, begitu ya Mas Hariko. Nah, bahkan yang terbaru nih yang kami baca bahwa Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut berkomentar dan mau turun langsung mengecek ada atau tidaknya keterlibatan aparat penegak hukum. Nah, ini selanjutnya kedua belah pihak ini harusnya menyikapinya bagaimana, Mas Hariko? Iya, karena laporan ke polisi, karena melaporkan Bima ke polisi itu, kemudian mengancam keluarganya Bima itu sebetulnya bukan menyerang Bima secara pribadi, tetapi menyerang amanat para pendiri bangsa, menyerang amanah dari Soekarno-Hatta, menyerang amanat reformasi. Karena ini justru bukan hanya membahayakan Bima dan keluarganya, tapi membahayakan demokrasi kita gitu loh. Bayangkan seandainya kalau si Bima ini di penjara, kemudian keluarganya diintimidasi, itu akan membuat ketakutan yang sangat besar ya. Karena selama 3 tahun ini memang terjadi ketakutan masyarakat untuk berbicara, untuk menyampaikan kritik. Nah, ketika si Bima ini muncul, Bima ini kan eh, tidak di sini posisinya, tapi di luar. Ketika Bima ini muncul, ini memunculkan harapan publik yang besar bahwa kita harus berani berbicara. Jadi sekali lagi saya sampaikan, tidak ada perubahan itu tanpa kritikannya. Kalau misalnya kalau seorang kepala daerah terbiasa di kolom komentar medsosnya, komentar-komentar bagus, mantap Pak, Bapak keren banget, saya respect sama Bapak, Bapak memang the best, Bapak ini Dewa 19, Bapak ini seperti layaknya apa gitu, orang keren gitu. Nah itu berbahaya menurut saya kalau kolom komentar pejabat itu diisi puja-puji yang seperti itu malah bisa membuat pejabat itu lupa
kalau jalannya masih rusak, kalau sekolah banyak yang rusak, kalau BPJS, pelayanan kesehatan pendidikan itu belum dijalankan, kemudian janji-janjinya belum disampaikan. Penting sebetulnya orang-orang seperti tadi saya baca di kolom komentar saya itu mudah-mudahan muncul bima-bima dari Banten, bima-bima dari daerah-daerah lain yang juga berani menyuarakan gitu loh. Nah, tinggal difasilitasi oleh DPRD atau DPR RI. Karena saya lihat di komentar di medsos saya itu ada juga yang bertanya, "Tes, mana ini anggota DPRD-nya? Mana ini anggota DPD-nya? Mana ini anggota DPR RI-nya? Kenapa kritikan seperti ini munculnya dari seorang Bima?" Tentu kalau kita mau lihat sebetulnya di media massa itu DPR, DPD juga mungkin juga sudah menyampaikan kritik. Cuma gaung kritik yang disampaikan oleh Bima ini karena disampaikan dengan cara yang unik, ekspresif, penuh kecintaan terhadap daerahnya, maka gaungnya lebih luas gitu Mbak Febi. Oke, terakhir Mas Hariko, ini bagaimana cara anak-anak sekarang juga mengkritik di media sosial supaya juga tetap aman belajar dari kasus ini, Mas? Ya, pertama kalau bisa materi kritik itu ditulis dulu ya. Ditulis, kemudian dipelajari sebaik mungkin. Jadi kalau kita belajar dari Bima ini, dia itu membuat PowerPoint dulu. Saya kira ini anak serius persiapan dia untuk mengkritik Pemprov Lampung, tidak cuma ngomong. Kemudian baru disampaikan kritik itu. Kan yang aman itu yang penting tidak ada hoax di situ, tidak memfitnah di situ, tidak menghina suku, agama, ras dan golongan, tidak memprovokasi tindakan terorisme dan lain sebagainya gitu. Nah, memang ada beberapa perkataan-perkataan yang tidak bisa dipahami oleh generasi boomer atau generasi bahkan oleh generasi milenial gitu kan. Kan kalau kan gaya ngomong anak sekarang itu jadi gini, di media sosial itu gaya ngomong anak-anak Gen Z ini bukan gaya pidato. Itu yang harus dipahami. Tapi gaya mereka berbicara di depan kamera itu gaya tongkrongan, gaya ngobrol sehari-hari. Nah, jadi sehingga mereka ketika berhadapan dengan kamera itu tidak terlalu kagok, tidak terlalu kaku karena anak-anak Gen Z ini menganggap ya mereka ngobrol seperti biasa. Maka muncullah kata-kata yang mengagetkan kita, yang mungkin kita menganggap itu sebagai satu penghinaan, pelecehan, padahal maksudnya tidak seperti itu gitu loh. Nah, itu yang harus dipahami oleh untuk teman-teman ya. Yang paling penting menurut saya bukan ilmunya ya. Untuk media sosial ini, untuk bisa menjadi orang seperti Bima dan anak-anak muda yang bisa memberikan kritik-kritik bagus lagi, kritik-kritik bagus, itu yang penting bukan ilmunya, bukan pendidikannya. Tetapi yang paling penting adalah ketulusan, keikhlasannya, kecintaannya terhadap daerahnya, kecintaannya terhadap Indonesia ini. Kalau dia sudah punya modal cinta itu, kalau dia sudah punya modal peduli dengan nasib orang banyak, dia serta-merta akan diberikan kecerdasan oleh Tuhan, dia akan mudah belajar, mudah mempelajari data, dan dia akan bisa menyampaikan kritik-kritik itu dengan baik sehingga dia menjadi istilahnya itu warga negara kompeten. Apa itu warga negara kompeten? Warga negara kompeten atau anak muda kompeten. Anak muda kompeten itu adalah anak muda yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat dengan menggunakan handphonenya, dengan menggunakan media sosialnya. Nah, Bima dan anak-anak muda di Lampung dan ratusan anak-anak muda di media sosial lainnya sudah banyak yang melakukan itu. Mereka sehingga wajar kalau orang mengatakan ini netizen ini sudah seperti anggota DPR atau ada yang mengatakan ini the real anggota DPR ini netizen karena mereka itu menyampaikan sesuatu itu dengan ekspresif, penuh kecintaan, tidak ada kepentingan dan penuh kemerdekaan. Gitu. Jadi modal utamanya itu Mbak Feby sekali lagi bukan ilmu tapi kepedulian dan kecintaan terhadap daerah, kecintaan terhadap Indonesia itu. Baik, terima kasih Mas Hariko. Sebelumnya waktu kita sudah habis, kita sudahi dulu sesi kali ini. Terima kasih sudah bergabung dengan Tribun Jakarta. Makasih Mbak Feby, makasih semuanya. Salam hormat untuk teman-teman di media sosial dan Tribun Jakarta.
Ya, Tribuners, itulah diskusi kita kali ini. Kita sudahi dulu dan kita akan berjumpa lagi dengan episode-episode selanjutnya karena masih ada banyak sekali diskusi menarik yang akan kita gelar setiap harinya. Untuk itu tetap di Tribun Jakarta Ngobrol, saksikan terus di YouTube Tribun Jakarta. Terima kasih.